Setan menggoda Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kita semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Dari mana asal-usul setan? Siapa yang ciptakan setan? Apa saja dilakukan setan? Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Asal-usul setan dan Lucifer menurut Alkitab. Tahukah kamu kalau setan atau Lucifer adalah salah satu kata atau keywords yang sering dicari di Google, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Banyaknya film horor dan juga adanya perayaan Halloween yang identik dengan makhluk-makhluk kegelapan itu. Asal kata Satan atau iblis, kata Satan, hanya 2 kali ditulis di Alkitab, yaitu di Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2, yang merujuk kepada kata Satanas dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan menjadi kata iblis, dalam 34 ayat lain di Alkitab. Karenanya sinonim untuk kata Satan, yang terdekat dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Kapan tepatnya Allah menciptakan para malaikat? Hal ini masih menjadi perdebatan. Namun satu hal yang pasti kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah menciptakan hal buruk, seperti Satan atau iblis. Garis bawah, Allah tidak menciptakan Satan atau iblis menjadi makhluk yang jahat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, dan untuk kebaikan, karena dalam kesuciannya Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang berdosa. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Yang Allah ciptakan adalah malaikat, yang di kemudian hari menjadi iblis, atau setan. Alkitab mengindikasikan, bahwa Satan atau iblis awalnya adalah pribadi, yang baik dan sempurna. Dia adalah salah satu malaikat yang terbaik. Lucifer adalah makhluk ciptaan yang paling cantik, ia juga dipenuhi hikmat sehingga menjadi makhluk paling pandai dari semua ciptaan Tuhan. Lucifer adalah makhluk yang paling cantik, pintar dan berkuasa. Apa yang ditulis dalam Yehezkiel 28 ayat 12b dapat menjadi gambar dari Lucifer ini, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Garis bawah, ini penyebab malaikat jatuh, sehingga menjadi iblis atau Satan. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah, pintar berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah, karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, hanya Tuhan Sang Pencipta saja yang patut disembah. Seperti makhluk cerdas lainnya, malaikat atau iblis, bebas memilih untuk melakukan apa yang benar, dan yang salah, namun iblis memiliki keinginan untuk disembah, hasratnya untuk mendapat kemuliaan, lebih besar dari hasratnya untuk menyenangkan Allah. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13-14. Malaikat yang menjadi iblis, memutuskan untuk menentang Allah, dan menghasut manusia pertama untuk mengikuti dia. Jadi, dia mendirikan dirinya setan yaitu, penentang. Jadi ketika Lucifer memberontak menentang Allah, sepertiga dari malaikat bergabung dalam pemberontakan ini. Tidak diragukan lagi, sepertiga malaikat yang jatuh inilah, yang disebut setan-setan. Neraka sendiri adalah tempat yang diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikian tertulis di Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Garis bawah, iblis berusaha menjatuhkan manusia, untuk mengalami nasib seperti dirinya. Dengan asal-usul setan tersebut, Lucifer dan malaikat-malaikatnya dikenal sebagai sosok yang menggoda, dan mempengaruhi manusia agar terjatuh dalam dosa, terutama dosa kesombongan. Perlu kita ingat, bahwa sebelumnya Lucifer, adalah malaikat yang melayani Allah, jadi ia sangat tahu bagaimana seharusnya manusia menyembah, dan melayani Allah. Lucifer dan Beelzebul, adalah dua nama yang disebut di Alkitab yang seringkali dikaitkan dengan setan. Nama Lucifer dalam teologi Kristen, diidentifikasikan dengan sebutan Putra Fajar, yang dalam Yesaya 14 ayat 12 dikaitkan dengan sebutan pemfitnah. Beelzebul sendiri adalah nama dewa orang Filistin, yang artinya dewa lalat, yang dalam Perjanjian Baru, sering disinonimkan dengan Satan. Selain itu, Satan juga sering digambarkan sebagai ular atau ular naga, dalam kisah Adam dan Hawa di Kejadian 3, ular yang membujuk Hawa hingga jatuh ke dalam dosa, diidentifikasikan sebagai Satan. Bahkan dalam Wahyu 20 ayat 2 dituliskan, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Garis bawah, Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Setan adalah penipu dan pendusta. Yesus bahkan berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Untuk itu kita harus terus bersandar, dan mengandalkan Tuhan, agar tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis, yang ingin menghancurkan dan membinasakan anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kesombongan menyusup dan menguasai hati, karena sama seperti iblis, yang jatuh ke dalam dosa karena hal itu, demikian juga hal tersebut akan menjadi awal kejatuhan kita. Walau demikian, jangan takut dengan Satan atau iblis, sebab dibandingkan dengan Tuhan, dia bukanlah apa-apa. Untuk itu kita harus terus berlindung pada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sebab itu adalah satu-satunya tempat perlindungan, yang aman bagi kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Lukas 10 ayat 18-19. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat Anda. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.